Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Janara yang mudah-mudahan selalu gembira, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas tentang kemuliaan di bulan ini, termasuk bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Sya'ban. Bahkan para ulama menyebutkan kalau kamu memuliakan, memaksimalkan ibadah di bulan ini, insya Allah bulan depan, yaitu bulan mulia Ramadan, kamu juga akan digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mudah dan ringan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadanmu bisa dilihat dari saat ini. Bagaimana kamu beribadah di bulan Sya'ban, bagaimana kamu maksimal ingat kepada Allah di bulan Sya'ban ini, maka begitu pula insya Allah kamu juga akan digerakkan hatinya di bulan Ramadan. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Tuhfatul Ashraf, wa man qama bi hurmati Sya'ban wafaqahullahu lil qiyami bi hurmati Ramadan. Siapa orang yang dia ibadah rajin, selalu mendahulukan Allah daripada dunianya dalam segala hal, maka begitu juga di bulan Ramadan ia akan dibegitukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan, diberi taufik, diberi hidayah agar ringan beribadah di bulan Ramadan. Nah, kalau sudah beribadah ikhlas di bulan Ramadan, baik maksimal ibadahnya, baca Qur'annya banyak, baca sholawatnya banyak, sholatnya khusyuk, berjamaah, taraweh tidak ditinggalkan, tentunya hafidhahullahu min ramadhana ila ramadhan. Wa man qama bi hurmati ramadhan hafidhahullahu min ramadhana ila ramadhan. Siapa orang yang dia beribadah di bulan Ramadan, dia maksimal, dia betul-betul lillahi ta'ala wa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maka akan diberi janji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dijaga dari Ramadan saat itu hingga Ramadan yang akan datang. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberi musibah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, dari segala sesuatu yang tidak disukainya. Maka dari itu, mumpung ini masih ada di awal-awal Sya'ban, kalau kita pengen dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, ayo maksimalkan ibadah kita di bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan Anda termasuk orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahabat Janara selalu ringan beribadah dan ikhlas tulus ketika menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam Sya'ban ini ada satu malam yang sangat mulia sekali. Malam yang sangat indah andai kata kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketua wali di zamannya, itu mengatakan Lailatun nisfi min Sya'ban hiya afdhalul layali ba'da Lailatul Qadri. Lailah, ada satu malam di bulan Sya'ban. Kapan itu? Pertengahan bulan Sya'ban. Malam pertengahan bulan Sya'ban. Malam 15 Sya'ban. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu malam lebih mulia daripada malam-malam lain setelah malam Lailatul Qadar. Tentunya bagi umat Islam, bagi muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, malam yang paling mulia ialah malam Lailatul Qadar. Tapi ada yang mulia setelah Lailatul Qadar. Malam apa itu? Malam pertengahan di bulan Sya'ban, yaitu malam 15 Sya'ban, nisfu Sya'ban. Hadirin, Lailatul Qadar itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dijelaskan malam sekian, malam sekian. Hanya Nabi Muhammad SAW memberi gambaran aja. Biasanya Lailatul Qadar itu kalau kamu ingin meraihnya, itu biasanya ada di 10 akhir bulan Ramadan.
khususnya ada di ganjil, malam-malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan seterusnya. Cuman itu biasanya, tapi tidak pasti Lailatul Qadar itu ada di malam-malam ganjil itu. Bahkan beberapa ulama mengatakan mungkin Lailatul Qadar itu juga ada di awal-awal Ramadan. Nah, cuman permasalahannya kan ini disembunyikan, tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW pasti di malam itu, tidak. Cuman saat ini di bulan ini Rasulullah menggambarkan, menjelaskan ada malam yang mulia daripada malam-malam lain setelah paling mulianya malam, yaitu Lailatul Qadar. Sebentar lagi kita orang insya Allah akan menginjak malam itu. Mudah-mudahan Anda semua yang menonton ini, khususnya sahabat Janara, panjang umur, sehat walafiat, bahagia, dan mudah-mudahan hati Anda digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk rajin dan giat semangat beribadah di malam nisfu Sya'ban. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan malam itu termasuk satu malam yang ketika umat muslim, umatnya Nabi Muhammad SAW berdoa, tidak ditolak doanya oleh Allah. Sebagaimana dalam satu hadis, khamsul layalin la turaddu fihinna da'wat. Ada loh, kata Nabi, ada 5 malam yang mana umatku ketika berdoa di malam itu, doanya tidak mungkin ditolak. Ya, pertama awal laila min Rajab, malam pertama di bulan Rajab. Yang kedua nisfu Sya'ban. Yang kedua yaitu bulan ini. Kelak insya Allah kita akan menginjak malam itu. Amin. Yang ketiga 2 malam Id. Terus malam Jumat. Nah, ini ketika kita ini memaksimalkan ibadah, berdoa, mendoakan anak-anak kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan guru-guru kita, mendoakan para teman sahabat kita, insya Allah doa kita tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan dalam kitab Manhajus Sawi, juga disebutkan wa mithluhu fi tadhkirin nas, disebutkan dalam kitab Tadhkir Nas, itu Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah yufarrigu nafsahu lil ibadati fi arba'i layalin minas sana. Ketika Sayyidina Ali itu mendapati malam-malam ini, itu dia betul-betul menghamba kepada Allah, menyendiri hanya berdoa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak sholatnya, memperbanyak baca Qur'annya, tilawatul Qur'an, memperbanyak baca sholawatnya, dan lain-lain. Khususnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu di 4 malam ini, di dalam 1 tahun itu Sayyidina Ali betul-betul menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam apa aja itu? Ya awwalul lailatin min Rajab, malam pertama di bulan Rajab, wa lailatal Idain, 2 malam Id, wa lailatun nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban, pertengahan malam yang ada di pertengahan di bulan Sya'ban ini. Karena sungguh sangat luar biasa sekali hadirin, manfaat, fadilah, faedah, keutamaan yang Allah betul-betul turunkan rahmatnya ada di malam-malam itu. Nah, maka dari itu ketika kita mendengarkan kajian seperti ini, jangan membuang-buang waktu kita. Ayo maksimalkan ibadah kita, maksimalkan kualitas iman kita, kosongkan dahulu dunia-dunia yang tidak ada faedahnya. Kalau yang ada faedahnya lanjutkan, kalau yang tidak ada faedah, tidak ada kefadilah, entar khusus di malam ini kita harus menghamba, betul-betul menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, Sya'ban ini dikatakan dalam satu hadis ialah bulannya Nabi Muhammad SAW. Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Nah, dikatakan Sya'ban syahri, bulan Sya'ban ini adalah bulanku.
Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bulan Sya'ban ini adalah bulanku? Dalam Madhafi Sya'ban, Ibnu Abi Saif menjelaskan, qila inna syahra Sya'ban syahrus salati ala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya bulan Sya'ban ini ialah bulan bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Li'annal ayah, karena ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima, itu diturunkan ada di bulan ini, bulan Sya'ban. Perintah bagi siapapun itu untuk bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada di bulan Sya'ban turunnya, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang memiliki iman. Ya, itu diperintahkan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di bulan Sya'ban. Turun ayat salawat ini ada di bulan Sya'ban. Makanya khususnya kita di bulan Sya'ban ini dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena orang yang paling dekat besok di akhirat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling banyak membaca sholawat, yang paling banyak membaca sholawat. Dikatakan dalam hadis yang paling banyak, bukan yang paling khusyuk, tapi yang paling banyak. Pokoknya perbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya lebih-lebihnya kalau Anda bisa hudur, bisa hadir hati Anda menghadirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersolawat, lebih khusyuk, itu tentunya lebih menambah kualitas Anda supaya lebih dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, dalam kitab Mukasyafatul Qulub itu disebutkan ternyata ketika kita berhasil mendapatkan ridha Allah ada di bulan Sya'ban, khususnya ada di malam 15 Sya'ban tersebut, itu tukafiru dzunuba sana, bisa melebur, bisa menghapus dosa-dosa kita selama 1 tahun, bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita selama 1 tahun terakhir ini. Kalau Anda ternyata mendapatkan ridha Allah ada di pertengahan bulan Sya'ban. Ya Allah, sungguh sangat luar biasa kenikmatan Allah yang diturunkan pada kita ini. Dikasih satu kesempatan, ayo memuliakan pertengahan bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Kita baca Quran perbanyak, bila mana salaf soleh, ulama-ulama terdahulu ketika masuk adzan maghrib langsung membaca surat Yasin dengan niat ini, dengan niat itu, 3 kali membaca Yasin, dan juga diperbanyak membaca Al-Quran, diperbanyak membaca sholawat, diperbanyak sholat sunnah, qiyamul lail, dan lain-lain. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini sangat bermanfaat, dan jangan lupa, andai kata video ini bermanfaat, silahkan share, silahkan bagi kepada orang-orang yang Anda cintai. Dan bila mana ada pertanyaan yang ingin Anda ajukan, segera tulis di kolom komentar. Insya Allah dalam waktu dekat semaksimal mungkin kami akan berusaha untuk menjawabnya. Mudah-mudahan sahabat Janara selalu gembira, mudah-mudahan sahabat Janara selalu gembira dan sehat walafiat, panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.